Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faira Fatania Rahman. Di sini saya selaku pewawancara yang akan mewawancarai salah satu narasumber yang akan saya tanyakan beberapa hal mengenai produk street food, yaitu dimsum. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih sama siapa namanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Nadila Rizkyani Putri, aku usia 21 tahun. Aku dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, salam kenal buat semuanya dan buat Taira juga. Oke. Nah, aku izin tanya deh. Sekarang aktivitas utama dari Nadila itu sendiri apa sih biasanya? Oke, buat aktivitas utama aku, paling aku sebagai mahasiswa aja ya di Unjani. Aktivitas utamanya paling kayak udah cuman pergi pulang ke kampus, atau sekarang tuh kan lagi mahasiswa semester 5 juga ya, buat tugas tuh banyak banget numpuk, banyak banget. Jadi paling kayak nyampe rumah pun kita langsung nugas. Kalau pergi ke kampus pun pulang kelas langsung kayak kekom gitu kan, karena banyak banget tugas gitu. Jadi paling itu aja sih aktivitas utama aku. Oke. Jadi mahasiswa kupu-kupu ya, Kak. Oke. Nah, untuk kesehariannya nih, Nadila biasanya ngapain aja nih kesehariannya? Mau itu di rumah atau di kampus sekalipun? Keseharian aku mungkin kalau buat di rumah tuh selain ngerjain tugas kita di luar aktivitas sebagai mahasiswa, paling aku kayak main sama temen-temen gitu kan, mungkin buat melepas stres aku juga. Jadi aku kayak ngumpul main bareng temen-temen, atau kalau misalnya sekarang tuh kan Gen Z ya kayak kita tuh kayak paling kayak scroll TikTok, scroll IG, biasanya kayak gitu kan ya. Terus paling apa ya, paling kalau misalnya cewek biasanya kayak beberes rumah, paling kalau di rumah kayak gitu doang sih. Terus kalau misalnya di kampus paling ya itu yang tadi saya udah jelasin, kalau misalnya di kampus kayak ngerjain tugas ataupun apa gitu. Kewajiban. Iya, memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa pada umumnya aja. Oke, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan tentang produk yang tadi udah aku jelasin di awal nih, Nadila. Yaitu produk dimsum Dangmon, Nabila nih namanya. Sebelum masuk ke situ nih, aku mau nanya dulu deh. Biasanya kamu itu beli makanan kayak jajan atau beli makanan di luar gitu, kayak misalnya tiba-tiba lagi pengen banget nih, BM banget nih apa biasanya gimana tuh? Ini di luar konteks beli dimsum. Biasanya aku paling kalau misalkan lagi pengen banget jajan gitu ya. Oh iya, sebelumnya tuh aku tuh pecinta banget mentai, apapun itu, mau dimsum, mau nasi, apapun itu, pokoknya aku tuh pecinta banget mentai. Itu kayak wajib banget, minimal kayak tiap hari tuh aku makan itu gitu. Jajan itu paling aku nyari seputar kayak gitu aja sih. Oke. Berarti kayak emang favorit food aja gitu ya mungkin ya. Nah, oke. Nah, biasanya makanan kayak gini tuh kamu beli untuk makan jajan sendiri atau bareng-bareng gitu misalnya, itu tuh biasanya kamu bareng-bareng sama teman apa gimana tuh untuk beli produk itu? Oke. Dimsum itu biasanya. Kalau misalkan dimsum tuh kayak kebetulan kan teman-teman aku juga kadang banyak yang suka juga kan dimsum gitu. Emang favorit juga nggak sih, banyak yang suka ya dimsum tuh. Terus kayak paling aku kayak ngajak temen kayak kita beli dimsum yuk gitu pulang kampus atau apa, kayak aku ngajak temen. Terus kalau misalkan kayak di rumah juga nih, orang tua aku atau keluarga aku tuh kayak ada yang nggak suka dimsum, cuman kayak aku sering pulang kampus atau jajan di luar tuh bawa ke rumah gitu kan, jadi keluarga pun ikut nyobain, jadi kayak mereka juga jadi pada suka kayak gitu. Paling itu sih yang paling. Oke. Nah, dalam seminggu nih, Nadila, kira-kira berapa kali sih kamu beli makanan ringan atau cemilan tuh? Biasanya berapa kali tuh? Mungkin dalam sehari atau dalam seminggu gitu biasanya? Kayaknya hampir tiap hari deh. Hampir tiap hari, oke. Soalnya
BM ya. BM, iya BM. Kalau misalkan kayak dimsum itu kan buat harganya di Bintan dulu lumayan mahal ya, ada yang 30 sampai 40. Paling kayak aku beli kayak seminggu sekali atau nggak berapa kali sekali, nggak yang tiap hari banget. Cuman kalau misalkan beli cemilan yang lainnya, kadang kalau kita pulang ngampus tuh kan suka pengen jajan ya. Kadang di rumah tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, jadi pengen ngemil paling itu tiap hari jajan-jajanan gitu. Mungkin kayak beli apa ya, makanan-makanan yang manis mungkin gitu kalau selain dimsum. Oke. Jadi suka gitu ya sama dimsum gitu ya. Suka banget gitu. Berarti bukan yang mungkin setiap hari membeli, tapi emang Minimal seminggu sekali pun ada belinya. oh iya. Ya walaupun bukan dimsum juga, karena aku bilang tadi aku tuh pecinta banget mentai. Jadi selain dimsum pun aku kayak beli kayak nasi mentai atau kayak mac and cheese gitu. Aku sering beli yang kayak gitu sih. Oke. Menarik banget ya Teh Nadila. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kamu itu termasuk yang suka dimsum atau baru sekali nyoba gitu? Oh, tadi udah dijelasin sebelumnya emang penyuka dimsum banget. Jadi mungkin kalau untuk sekali coba enggak sih ya, karena saking sukanya gitu mungkin Suka ya. banget. Dimsum tuh emang makanan favorit aku Iya. banget sih dibanding yang Gen Z lain gitu. apalagi Iya, gitu. kalau Gen Z tuh kayaknya siapa sih nggak suka dimsum? Kayaknya kalau Gen Z. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih ya. Mungkin terkait dimsum yang barusan udah kita bahas nih, bahas minim. Kira-kira pertama kali kamu tahu dimsum itu dari mana sih? Atau dari sosmed, atau dari teman gitu misalnya? Pertama kali aku tahu dimsum tuh kayaknya zaman SMP atau SMA deh. Awal-awal dimsum tuh ada gitu ya. Dulu tuh di sekolah aku tuh di depan tuh ada yang jual dimsum gitu, tapi dimsumnya tuh kayak dimsum KW yang murah-murah gitu loh. Awal mulanya tuh dari situ, terus kayak lama-lama temen aku, awalnya tuh aku tahu dari temen aku. Awalnya tuh kayak apa sih dimsum cuma gitu doang gitu ya. Lama-lama aku nyobain, temen aku beli kayak ih kok enak gitu. Akhirnya dari situ tuh waktu zaman SMA deh kayaknya aku tuh hampir tiap hari pulang sekolah tuh beli dimsum malah. Hampir tiap hari banget, kayak seminggu itu full tuh beli. Terus dari situ mulai suka, terus lama-lama tuh kan awalnya dimsum tuh dimsum biasa aja, bukannya dimsum mentai kan yang original gitu. Lama-lama ada dimsum mentai, makin suka nih sama dimsum. Nah dari situ mulai sering beli dimsum sih. Situ awalnya. Kalau untuk pertama kali, apa sih yang bikin kamu tertarik gitu sama si dimsum ini gitu? Pertama kali karena dimsum tuh teksturnya daging kan, daging gitu. Terus menurut aku itu enak, terus kenyangin juga dibandingkan cemilan-cemilan yang lain. Kayak kita makan dimsum pun udahnya nggak makan nasi juga, menurut aku kenyang. Iya lumayan worth it, misalnya dengan harga 15.000, 20 atau 30 juga menurut aku itu masih worth it sih, bikin kenyang juga. Dan emang selera anak muda gitu ya mungkin. Oke. Kira-kira apa sih yang bikin kamu penasaran gitu? Dari apa yang kamu lihat pertama kali gitu, dari misalnya kamu melihat dimsum nih, terus kayak kepikiran pengen jajan yang lain atau gimana gitu? Apa tertariknya ke dimsum aja gitu? Kalau misalkan disuruh pilih misalnya antara dimsum sama yang lain, aku pasti milih dimsum sih. Cuman alasan aku kenapa tertarik ke dimsum mungkin karena dari apa ya, kalau misalnya Gen Z tuh biasanya beli makanan tuh terlihat dari estetika gitu ya, Gen Z tuh. Terus kayak iya lucu, apalagi kadang kan dimsum tuh instagramable juga kan gitu. Makanya kayak kadang beli tuh kayak ngeliat dari ini tertarik gitu si bentuknya, si ininya keju mentainya juga kayak gitu, terus pakai topping-topping yang menarik gitu kan. Jadi kayak kayaknya menggugah selera aku deh buat beli gitu. Jadi aku memutuskan buat beli dimsum itu. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Oke. Kira-kira nih, biasanya kamu beli dimsum tuh di tempat-tempat yang kayak gimana sih? Atau kayak di Momo kah? Atau sekarang kan udah mulai kayak beli makanan tuh secara online gitu ya mungkin ya. Nah biasanya nih kamu lebih tertariknya ke tempat yang gimana tuh? Kalau untuk beli dimsum apa random aja apa gimana gitu? Kalau misalkan sebenarnya random, tapi lebih seringnya tuh aku kalau beli dimsum tuh langsung ke tempatnya, bukan yang sistem GoFood delivery gitu, bukan. Biasanya gitu. Terus di sekarang tuh kan di sekitaran juga di jalan-jalan banyak banget makan dimsum, udah banyak banget di mana-mana.
kadang aku beli di pinggir jalan gitu, kalau nggak kan ada kayak kedai dimsum gitu kan, nah gitu. Tapi mungkin kalau di kedai dimsum harganya lebih agak mahal daripada di pinggir jalan gitu, tapi emang kualitasnya juga beda gitu ya, lebih enak. Ada harga, ada Iya kualitas benar gitu. gitu. Terus kayak mungkin kalau di pinggir jalan mah kayak ada dimsum 1000-an, kan itu mah kayak mungkin ya worth it lah ya, bisa dibilang worth it 1000-an karena dagingnya, tapi beda sama kayak di kedai-kedai gitu. Kalau di kedai kan iya dagingnya juga lebih kerasa gitu kan, iya. Terus kayak misalnya mentai juga, kalau misalkan di pinggir jalan itu si mentanya tuh kan mayones biasa gitu, jadi kayak agak asam gitu kan. Kalau misalnya di kedai yang lebih agak mahal tapi enak gitu, jadi aku bilang Ibaratnya ada harga, ada kualitas gitu ya Nadila ya. Nah, dari tempat yang kamu sering kunjungin buat beli dimsum tuh ada tempat lain nggak sih yang lebih emang bagus gitu? tempat lain paling itu sih di kedai-kedai dimsum. Biasanya aku sering belinya di Bandung, kalau enggak di sekitar Runjani juga ada. Kalau untuk perbandingan nih, misalnya dari luar kota selain Bandung gitu, kamu pernah nggak nyoba dimsum? Perbandingan antara luar kota sama di Ya, luar kota mungkin sama dari ini. segi rasa bisa jadi berbeda karena berbeda kota gitu misalnya. Sama aja sih, Oh, sama sama aja. aja sebenarnya, rasanya minta gitu doang. Yang membedakan itu mungkinnya dari segi ininya ya, eh, yang menjualnya Iya. dari toko apa gitu mungkinnya gitu. Iya. Oke. Selanjutnya kayak aku mau nanya nih satu lagi. Waktu itu tuh kamu dapat info dari mana aja sih tentang si dimsum ini? Buat Tentang produk info. makanan dimsum ini. Oke, kalau buat pertama kali yang tadi aku cerita, aku tahu dari temen aku kan, Iya. pertama kali aku nyobain dimsum. Terus kalau makin kesini tuh kan banyak banget ya di sosial media, kayak di Instagram, di TikTok, atau enggak kayak selebgram, influencer gitu. Sekarang suka kita kayak tergiur gitu iya, mungkin endorse ya, gitu ya. kan. Terus kayak aku juga kalau misalnya di FYP TikTok ataupun di Instagram tuh kayak banyak banget postingan tentang dimsum. Itu kayak menggugah selera buat aku tuh ngeyakinin buat aku jadi pengen beli dimsum gitu. Apalagi sekarang dimsum udah varian gitu, banyak banget yang variannya udah berinovasi gitu ya. Bener mungkin ya. banget. Jadi bikin tertarik gitu kan. Iya, betul. Jadi yang asalnya nggak pengen beli jadi pengen beli terus. Oke. Nah, setelah lihat atau coba dimsum yang biasanya kamu makan nih, gimana sih kesan kamu gitu? Kesan aku nyobain dimsumnya. Enak sih. Kayaknya sampai kapanpun aku nggak akan pernah bosan buat makan dimsum. Cinta mati dimsum. Kita nanti dimsum. Pokoknya makanan favorit banget itu dimsum. Oke. Nah, kira-kira sebentar ya. Faktor apa sih yang paling ngaruh gitu ke perasaan kamu kayak dari segi harga, rasa, porsinya dan kebersihannya gitu dari penjualan suatu toko yang menjual si dimsum ini, produk dimsum ini gitu. Faktor harganya paling yang tadi kayak aku bilang, Mungkin masih standar di kamu atau terlalu mahal atau gimana ada? sebenarnya masih standar dompet mahasiswa ya, menurut 30-40 gitu. Tapi kalau tiap hari beli emang boncos, agak boncos. cuman emang masih standarnya dimsum segituan sih. Oke. Kalau segi kebersihan kayak gitu mah kayaknya tergantung penjualnya ya. Ya apalagi kalau misalnya di pinggir jalan mungkin lebih ini kan. Iya, lebih banyak ini Iya, polusi. iya kayak gitunya doang sih. Oke. Nah, kamu sempet gak sih ngebandingin gitu ya dari produk dimsum yang biasa kamu beli sama dimsum lain gitu? Mungkin tadi udah sedikit dijelasin ya, kayak kalau misalnya bisa dibandingkan gitu ya, mungkin perbandingannya dari segi yang menjualnya gitu ya. Apakah dia menjual mahal tapi ada kualitas atau murah tapi mungkin kurang gitu ya, kan kebanyakan gitu mungkin ya. Kalau dari segi kamu gimana? Kalau dari segi aku buat si dimsumnya ini kayak tadi sih bener yang tadi dibilangin sama Ira, kayak gitu kan emang ada harga ada kualitas juga. Terus walaupun dimsum itu sebenarnya kan bahan dasarnya emang sama aja, tapi kayak penjualannya tiap ada yang jual tuh kan beda-beda ya di segi rasa dan itu juga ya, betul. Tergantung sih, ada harga ada kualitas, perbandingannya kayak gitu doang. Oke.
Selanjutnya dari situ kira-kira muncul gak sih rasa keinginan buat karena aku suka nih jadi aku pengen beli lagi gitu. Pasti sih itu pasti, apalagi kalau misalnya aku udah nemuin kedai atau tempat yang menurut aku ini dimsum enak nih dibanding sama yang lain-lain gitu ya, dari semua dimsum yang aku coba aku pasti beli lagi ke tempat itu lagi sih, Karena udah suka banget gitu ya, jadi iya gak akan bosen ya sama dimsum ini. Oke. Oke, kira-kira ada nggak sih hal yang bikin kamu masih mikir-mikir gitu sebelum beli gitu, kayak produk dimsum di toko lain terus kamu mikir-mikir dulu untuk beli gitu, kira-kira apa sih yang dipikirin kalau misalnya mau membeli produk dimsum? mungkin dari segi harganya ya. Oh, iya. Mungkin menyesuaikan kita juga menyesuaikan mungkin ya, kita ya. Mungkin ada juga kan harga yang menurut aku rasa dari misalnya toko ini sama toko sebelah tuh sama, misalnya nggak jauh beda, terus misalnya harganya tuh main signifikan kayak 5.000, 10.000 misalnya gitu, aku pasti lebih milih mungkin yang agak murah tapi worth it, masih enak daripada yang mahal gitu kan tapi rasanya sama aja, paling itu sih perbandingannya di harga doang. Jadi lebih mending yang emang kualitasnya bagus gitu ya. Dari segi harga juga menyesuaikan sama kita gitu mungkin ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya ada satu kesempatan nih kamu ceritain nih ke temen. Terus biasanya kamu mau bilang apa nih soal produk dimsum yang kamu suka ini gitu? Wajib beli. Okay. Kalau kalian harus wajib cobain dimsum karena dimsum itu emang seenak itu sih menurut aku. Jadi aku ngeracunin temen-temen nih buat nyuruh beli dimsum gitu. Iya, kebetulan tadi Nadila juga ngomong ya, dia udah ngeracunin teman-teman, ngeracunin keluarganya juga untuk beli dimsum. Yang tadinya nggak suka jadi suka, ya. Karena mungkin biasanya selera juga, tapi kalau dipaksa suka mah ya suka gitu ya, suka. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, setelah semua pertimbangan yang barusan udah kita bahas gitu, akhirnya kamu tuh mau beli apa enggak gitu dari dimsum yang mungkin budgetnya di bawah atau kualitasnya mungkin kurang gitu, apa kamu beli aja kalau misalnya mendadak lapar gitu, terus kita nggak nemu nih dimsum yang emang enak gitu, terus adanya dimsum yang itu karena kan kamu suka banget nih. Oke. Biasanya tuh aku kalau misalnya aku lagi BM banget dimsum nih, tapi misalnya aku nemunya tuh dimsum yang menurut aku ini kurang enak atau gimana, aku biasanya nggak beli, aku lebih milih kayak entar aja deh belinya besoknya atau gimana, yang penting aku beli dimsumnya ke tempat yang biasa aku atau yang menurut aku enak gitu, soalnya kayak sayang aja kalau kita udah lagi pengen dimsum tapi nggak sesuai sama ekspektasi kita rasanya gitu kan, cuma kayak sedih aja gitu. Jadi paling aku dibesokin atau kapannya baru aku beli gitu. Oke. Nah biasanya nih, kan kamu suka banget dimsum nih ya, udah kita bahas dari tadi juga. Biasanya nih varian apa sih yang paling kamu suka gitu dari dimsum yang mungkin udah berinovasi sekarang, bisa mentai segala rasa varian yang ada di produk dimsum gitu. Kira-kira apa nih yang paling suka gitu, yang paling favorit mungkin? Paling favorit aku tuh dimsum mentainya sih, apapun itu kayak spicy mentai atau apapun itu pokoknya mentai gitu. Terus sekarang tuh ada nambah varian baru kan, dimsum goreng. Nah dimsum goreng itu enak banget kan, dalamnya tuh ada keju gitu, dan itu juga jadi isinya daging juga. Iya, isinya daging ya. Mungkin bedanya sama dimsum mentai kayak itu, mungkin dimsum mentai mah kan dikukus ya. Kalau ini mah digoreng kan, dimsum goreng. Mungkin itu yang ngebedain. Iya, bikin menarik gitu. Jadi mungkin itu sih favorit aku, dimsum mentai sama dimsum gorengnya. Nah, kalau misalnya nggak beli nih, alasan utamanya tuh apa sih gitu? Gak beli biasanya tuh mungkin karena aku lagi nggak terlalu pengen banget, atau enggak mungkin karena harganya menurut aku kemahalan gitu ya. Misalnya aku udah jajan apa terus aduh pengen banget dimsum tapi harganya 40.000 gitu, misalnya kayak udah deh aku buat enggak dulu, iya buat enggak dulu deh, libur dulu paling besok baru beli lagi gitu paling. Oke. Nah setelah nyobain nih, apa sih yang langsung kamu lakuin gitu? Ngabisin sharing gitu, misalnya sharing dimsumnya atau foto atau langsung review nih. Kira-kira apa nih yang paling duluan kamu lakuin kalau pas ada dimsum di depan kamu gitu? Oke, ini aku tuh Gen Z banget, kita tuh Gen Z banget kan. Paling kalau misalnya nemu makanan yang lucu atau estetik tuh kita foto dulu, terus kita upload ke Instagram gitu kan. Misalnya Gen Z kayak gitu kan. Walaupun makanan tapi harus kita edit estetik gitu. Udah gitu kita foto dulu nih, biasanya kita foto, udah foto kayak kita
nyoba makan dulu sendiri nih. Kadang kok aku tuh kalau lagi pengen banget dimsum gitu, aku tuh kadang kayak orang lain gak boleh minta, pokoknya ini buat aku gitu. Ini buat aku, terus Nggak mau kehabisan gitu mungkin ya? nggak mau kehabisannya. Iya, kalau lagi PM banget gitu. Kalau nggak tuh aku nyuruh, kalau nggak aku kayak kalau lagi bareng teman kayak cobain deh ini enak gitu. Kalau nggak keluarga minta suruh coba. Sharing juga iya. Sharing juga iya gitu. Untuk reviewnya gitu mungkin ngasih review ke temen apa? Iya sih. Oh iya. Aku ngasih review, terus kadang ada teman juga yang minta rekomendasi ke aku karena aku pecinta banget dimsum kan. Jadi kayak dimsum mana nih yang enak gitu. Terus paling aku ngerekomendasiin tempat ini yang enak kayak gitu. Oke. Kira-kira pengalaman apa sih yang Nadila punya nih setelah makan dimsum ini tuh kira-kira sama ekspektasi kamu? Pengalamannya sejauh ini baik-baik aja sih pengalamannya. Makanya menurut aku semua dimsum itu enak. Jadi nggak ada pengalaman yang buruk. Enak titik gitu. Ya, pokoknya enak titik, nggak pakai koma. Oke, mungkin itu ya. Oke, selanjutnya kira-kira seberapa besar nih pengalaman pertama ini tuh ngaruh ke keputusan kamu buat membeli produk dimsum itu, terutama dimsum Dangmon ya? Dimsum besar banget sih keputusannya, karena aku juga sering beli di situ di rumah dimsum itu. Jadi emang basicnya udah suka, jadi itu bakal dibeli terus gitu. Iya, bakal dibeli terus sih. Oke. Kira-kira nih menurut kamu apa sih faktor paling penting gitu buat mutusin kamu untuk membeli produk dimsum Dangmon? Faktor paling pentingnya kayaknya aku milih dulu deh dimsum apa yang pengen aku suka, misalnya dari segi varian segitunya, karena kan di Dangmon juga gitu banyak banget kan ya variannya. Jadi aku ini dulu faktor-faktornya, terus aku mempertimbangkan harganya juga. Jadi dulu di Google gitu, googling dulu. Betul, ya kadang kalau kita aku pengen beli ke tempat ini tapi belum tahu harganya apa gitu kan, kita kali ngeliat faktor-faktor itunya dulu gitu aja. Itu untuk faktornya ya. Nah, kedepannya nih, kamu ada rencana beli dimsum Dangmon lagi apa enggak gitu? Pasti ya. Bakal beli lagi. Iya pasti. Karena itu udah masuk wishlist dimsum yang aku suka juga, jadi pasti aku beli. Oke. Nah, untuk secara keseluruhan nih, penilaian kamu terhadap produk dimsum tuh gimana nih penilaian kamu? Penilaian aku buat produk dimsum tuh Bintang 5 ya? bintang 5, pokoknya enak gitu, bintang 5 gitu aja. Paling apa ya, nggak ada duanya. Oke. Nah, menurut kamu lagi nih, apa sih yang bisa diperbaiki dari dimsum ini tuh supaya lebih menarik gitu? Mungkin kamu ada punya ide inovasi baru atau gimana gitu? Mungkin bikin varian baru tentang dimsum lagi ya, kayak misalnya sekarang kan lagi musim lagi dimsum goreng, nah harus coba Lebih diperbaharui variannya gitu mungkin. Betul, lebih memperbanyak variansinya biar buat yang pecinta dimsum makin suka dimsum gitu, buat yang nggak suka kayak ini ada varian baru gitu, jadi penasaran gitu, jadi bikin orang lain tuh nyobain gitu. Oke. Udah. Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi terus tertarik banget sama dimsum nih. Iya, tertarik sampai kapan Terutama dimsum Dangmon ya. Iya, yang dimana variannya udah mencangkup selera kita banget ya. Betul. Oke. Untuk sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita yaitu Nadila. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mewawancarai aku. Mungkin untuk wawancara pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Terima kasih.